Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamroy Aryataga, NIM 24211005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan dan inverstabilitas. Baik, di sini langsung saja teorema 1.6.1 yang menyatakan setiap sistem persamaan linear tidak memiliki solusi atau memiliki tepat satu solusi atau memiliki banyak solusi yang tak terhingga. Jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear, tepat satu dari yang berikut adalah benar. Sesuai teorema ini, sebuah sistem linear seperti AX sama dengan B hanya mungkin memiliki 3 jenis solusi. Yang pertama itu tidak ada solusi, yang kedua tepat satu solusi, dan yang ketiga tak hingga solusi. Dimana yang pertama itu tidak ada solusi, biasanya terjadi karena pertentangan dalam sistem, dan yang kedua itu tepat satu solusi, terjadi saat sistem konsisten dan bebas, dan yang ketiga itu tak hingga solusi, biasanya muncul ketika persamaan dalam sistem saling tergantung. Selanjutnya di sini ada teorema 1.6.2 yang menyatakan jika A adalah invertible n kali n matriks, kemudian untuk setiap n kali 1 matriks B, sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Bukti, sejak A atau A inverse B sama dengan B, maka dapat disimpulkan bahwa X sama dengan A inverse B adalah solusi dari AX sama dengan B untuk menunjukkan bahwa ini adalah satu-satunya solusi. Kita akan mengasumsikan bahwa X0 untuk menunjukkan bahwa ini adalah satu-satunya solusi. Kita akan mengasumsikan bahwa X0 harus menjadi solusi A inverse B. Jika X0 adalah solusi, maka AX0 sama dengan B. Mengalihkan kedua sisi dengan A inverse, kami memperoleh X0 sama dengan A inverse B. Contoh soalnya itu misalkan kita mempunyai sistem persamaan linear X tambah 2Y tambah Z sama dengan 2, dan 2X tambah 3Y tambah Z sama dengan 5, dan X tambah Y tambah Z sama dengan 2. Kita ubah menjadi matriks augmented dan lakukan elimini Gauss-Jordan hingga bentuk akhirnya menjadi seperti yang ada di PPT ini. Dari sini kita tahu solusinya adalah X sama dengan 3, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan min 1. Ini membuktikan bahwa sistem tersebut memiliki solusi tunggal. Baik, selanjutnya itu ada sistem linear dengan matriks koefisien yang sama. Seringkali seseorang khawatir tentang menyelesaikan rangkaian sistem AX sama dengan B1, AX sama dengan B2, AX sama dengan B3, dan seterusnya. Masing-masing memiliki matriks koefisien kuadrat A yang sama. Jika A dapat dibalik, maka solusinya X sama dengan A inverse B1, X2 sama dengan A inverse B2, X3 sama dengan A inverse B3, dan seterusnya. Dapat diperoleh dengan satu inverse matriks dan multifikasi matriks K. Namun seringkali metode yang lebih efisien adalah membentuk matriks dengan A, B1, B2, dan seterusnya, di mana koefisien matriks A adalah augmented oleh semua K dari matriks B1, B2, sampai seterusnya sehingga ketemu BK, dan kemudian mengurangi satu bentuk baris echelon oleh Gauss-Jordan eliminasi. Dengan cara ini, kita dapat menyelesaikan semua sistem K sekaligus metode ini memiliki keuntungan tambahan, yang itu berlaku bahkan ketika A tidak dapat dibalik. Contoh, menyelesaikan dua sistem linear sekaligus. Yang di sini kan ada sistem A dan sistem B, di mana nilai sistem A itu X1 tambah 2, X2 tambah
3x3 sama dengan 4. Dan 2x1 tambah 5x2 tambah 3x3 sama dengan 5. Dan yang terakhir itu x1 tambah 8x3 sama dengan 9. Dan nilai B itu x1 tambah 2x2 tambah 3x3 dan 2x1 tambah 5x2 tambah 3x3 dan yang terakhir itu x1 tambah 8x3. Di sini hasil akhirnya itu 1, 6 dan min 6. Solusinya itu kedua sistem memiliki matriks koefisien yang sama. Jika kita menambah matriks koefisien ini dengan kolom konstanta di sini, di sisi kanan dari sistem ini kita akan memperoleh seperti yang ada di PPT ini. Di sini kita mengubah matriks ini menjadi bentuk baris reduksi menghasilkan verifikasi seperti ini. Dimana kan tadi di sini kedua sistem memiliki matriks koefisien yang sama. Jadi kita tulis satu aja. Terus di sini kenapa dia 4, 5, 9? Karena hasil akhir dari sistem ini, sistem yang nilai sistem A, yaitu kan 4, 5, 9. Dan di sini yang ketiga itu kenapa 1, 6 dan min 6. Sama seperti yang tadi nilai akhirnya ini 1, 6 dan min 6. Hal ini mengikuti dari dua kolom terakhir bahwa solusi ini dari sistem A adalah x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 0, dan x3 sama dengan 1. Dan solusi dari sistem B adalah x1-nya itu 2, x2-nya itu 1, x3-nya sama dengan min 1. Selanjutnya itu sifat matriks invertible. Hingga sekarang untuk menunjukkan bahwa sebuah n kali n matriks A dapat dibalik, telah diperlukan untuk menemukan sebuah n kali n matriks B, sehingga AB sama dengan 1 dan BA sama dengan 1. Teorema berikut menunjukkan bahwa jika kita menghasilkan sebuah n kali n matriks B yang memenuhi salah satu kondisi, maka kondisi lainnya akan terpenuhi secara otomatis. Selanjutnya di sini ada teorema 1.6.3 yang menyatakan jika B adalah matriks persegi yang memenuhi BA sama dengan 1, kemudian B sama dengan A inverse, dan jika B adalah matriks persegi yang memenuhi AB sama dengan 1, kemudian B sama dengan A inverse. Bukti A. Anggap bahwa AB sama dengan 1. Jika kita dapat menunjukkan bahwa A dapat dibalik, pembuktiannya dapat diselesaikan dengan mengalihkan BA sama dengan 1 di kedua sisi oleh A inverse untuk memperoleh BA inverse sama dengan A inverse atau BI sama dengan IA inverse atau B sama dengan A inverse. Selanjutnya di sini ada teorema 1.6.4. Pernyataan setara. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka yang berikut ini adalah setara. A dapat dibalik AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi sepele, dan C bentuk baris echelon yang direduksi dari A adalah n, dan A dapat dinyatakan sebagai produk dari matriks elemental, dan AX sama dengan B konsisten untuk setiap n kali 1 matriks B, dan yang terakhir itu AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap n kali 1 matriks B. Yang terakhir itu teorema 1.6.5. Biarkan A dan B menjadi matriks persegi dengan ukuran yang sama. Jika AB jika dapat dibalik, maka A dan B juga harus dapat dibalik. Jika A adalah matriks yang dapat dibalik, teorema 1.6.2 sepenuhnya menyelesaikan masalah ini dengan menyelesaikan bahwa untuk setiap M kali 1 matriks B, sistem linear AX sama dengan B memiliki solusi unik. X sama dengan A inverse B jika A tidak berbentuk persegi, atau jika A berbentuk persegi tapi tidak dapat dibalik, maka teorema 1.6.2 tidak berlaku.
Dalam kasus ini, matriks B biasanya harus memenuhi kondisi tertentu agar AX sama dengan B untuk menjadi konsisten. Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana metode eliminasi dari bagian 1.2 dapat digunakan untuk menentukan kondisi-kondisi tersebut. Dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh bangun aku mengejarmu.